Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa'a wa intifa'a wa dzakirata wa irtifa'at bil istifadah wal hasarat al-muslim kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair bi wajhillah wa mardati wa qadri wa salami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafiz Jamaluddin Abdul Faraj Abdurrahman Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi al-ulumi wa al-sair as-salihin fi darin amin. Fi kitab Umar bin Abdul Aziz Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifah Az-Zaid ila an qala alhamdulillah. Kemarin kita sudah membahas innama khuliqtum lil abadi. Sesungguhnya kalian diciptakan untuk selama-lamanya. Walakin min darin ila darin tanqalibuna. Akan tetapi kita hanya sekedar pindah dari satu desa ke desa yang lain atau dari satu alam ke alam yang lain. Dari alam ruh ke alam kandungan, ke alam dunia, alam barzakh, terus alam mahsyar, dari alam ke alam. Sebenarnya kita diciptakan untuk abadi di surga. Amin Allahumma. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang wasiat dari Umar bin Abdul Aziz lirajulin usika bitaqwallah, aku berwasiat kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Fa inna zakhiratul faizin, karena sesungguhnya bertakwa itu adalah tabungan atau gudang bagi orang-orang yang beruntung. Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa meraih banyak pahala, sehingga pahala kita numpuk bagi orang-orang yang beruntung, orang yang mau mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Wa hirzul mukminin, dan menjadi perlindungan orang-orang mukmin. Di dunia dia tidak dipukuli orang, dia tidak dimusuhi orang karena melakukan kebaikan. Di akhirat dia tidak disiksa di neraka karena tidak melakukan dosa-dosa. Nah, ini yang diarani enak dunia akhirat. Wa iyyaka wad dunya an tuftinaka, dan jauhilah, jangan sampai dunia itu menjadikan fitnah atau ujian bagi kamu, sehingga gara-gara duniawi terus kita kalah. Fa inna qad fa'alat dzalika biman kana qablaka, karena sesungguhnya dunia telah melakukan hal itu kepada orang sebelum kita. Artinya duniawi ini membujuk orang-orang zaman nabi-nabi dulu sehingga mereka kalah, seperti Qarun, Raja Fir'aun, tadi Raja ngaku Tuhan. Itu pelajaran kemarin. Dan orang-orang yang menggeluti duniawi, dia banyak yang terbujuk. Makanya kita harus mencari ilmu, karena hanya ilmulah yang selalu setia menemani kita, menasihati kita dimanapun kita berada. Teman diskusi yang paling baik adalah ilmu. Titik. Ini pelajaran kemarin. Ini pelajaran saat ini hubisa, ditahan, dikeker, dibelenggu. Apa al-haqqu, perkara kang bener. Kebenaran itu dibelenggu, diikat hatta yustaro, sehingga dia bisa dibelenggu. Makanya kita harus berani menyuarakan kebenaran. Nek seumpami para ulama sing ngerti kebenaran menang. Akhirnya tidak ada yang menyuarakan kebenaran, sehingga seakan-akan kebenaran itu tidak ada. Wa busita, dan digelar, diberikan kelonggaran apa adzulmu, kedzaliman, hatta yuftada, sehingga ditebus apa adzulmu. Nah, ana kedzaliman dijarno sesuk stop apa. Butuh piro sing wis jarno. Yang penting dekne jarno sta. Akhirnya kedzaliman menjamur karena diberikan kelonggaran.
Karena kita ya, betul mendekati para umarok juga. Ningali ngeten harus mendekati para umarok. Saat ini seumpama contoh kados nopo perjudian-perjudian di pinggir-pinggir jalan. Niku nek dicarakan akhirnya dianggap niku bukan hal yang dosa. Dianggap biasa. Lho bahkan wonten sing ngeten. Alasan wong ngoten iku gawe tombo melekan mawon. Nek panjen kita kepengin sugih lewat ngene iku lan apa sih? Wong 5.000 wae. Lan apa sing 2.000 wae. Gawe tombo melek niku lho napa? Pos kamling. Gawe tombo melek niku lho reke melekan gedhe wong manten. Gawe tombo melek matine melek wong mati. Kadang sampe apa minum. Nggih. Kayak tambah mulai. Perjudian itu sedikit atau banyak niku tetap dosa. Cara kasarane telek niku sithik utawa akeh nggih tetap telek, tetap najis. Nah, perjudian masih sithik masih kadang diendengkan dengan ngeten. Ono apa nek kepengin sugih mboten judi model ngono masih sithik tetap katakan haram kalau memang. Nah ini ketika kita memberikan tasamuh, memberikan kelonggaran, ya gak apa-apa wong sithik. Akhirnya napa menjamur. Akhirnya jarine ustaze gak apa-apa. Akhirnya pojok kono judi-judi akhirnya melekan reke dadi koyo kasino bandar perjudian. Terus nyelameti wong mati dan terus katakanlah mampu sok memitengkan dianggap biasa. Akhirnya apa? Dianggap kayak arak-arak ini pun halal. Itu loh tumbuh-tumbuhan. Makanya ngeten iki kita tidak bisa menyampaikan atau mempraktekkan kebenaran tanpa adanya kekuasaan. Nah, kadang yang punya kekuasaan untuk memberitahu ngeten iki takut. Jangan-jangan 5 tahun lagi tidak dipilih oleh orang-orang gara-gara terlalu ngoten itu. Qala haddatsani abi. Ini wonten tidak ini. An jaddi saking Mbah ingsun an Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz qala itu berkata, innama halaka man kana qablana bihabsihim al-haqq. Sesungguhnya orang-orang sebelum kita itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menahan diri dari kebenaran. Boten purun menyampaikan kebenaran. Makanya ngeten. Seumpama teng kampung wonten ustaz orang. Terus wong kampung boten saged nglakoni nasihate. Saking keren. Saking teng agama ceklane nemen kaya Umar bin Khattab. Kaya Umar bin Khattab oleh cekal. Sampai wong kampung abot nek nglakoni ngene. Tetep gak usah dicekal. Gak usah dicekal. Nek sampean seumpama belum bisa melakukan, ya paling tidak biar kita tahu kalau kita salah. Mungkin nek ana wong salah, ngaku salah, nyepuran wis rada gampang. Sepuntene Mas kula salah. Daripada wis salah ngaku bener. Niki tambah greget tenan. Tambah greget. Lah, ketika sebuah daerah niku mboten enten sing ngelingaken sama sekali, ketika di sebuah daerah tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar sama sekali, maka keberkahan di kampung itu dicabut. Keberkahan itu mboten kok duwe waken niku mboten. Sing diarani keberkahan niku ziyadatul khair. Tiang tambah api niku lho keberkahan. Keberkahan niku kok sok mami mboten enten ngaji, mboten enten amar ma'ruf nahi mungkar. Akhire tiyang niku nglakoni elek mboten enten sing apik blas. Akhire uripe sepanjang hidupnya sampai 60-70 tahun tidak menghasilkan pahala sama sekali. Mergo mboten enten perintah kebaikan. Dia tidak tahu kebaikan, wong mboten ate kebaikan.
Mengenai sinten Gus Wafi. Gus Wafi putrane Mbah Maimun mencoba mengingatkan bahwasanya pemerintah tetaplah wonten ulama-ulama, wonten ustaz-ustaz sing kadang cara menyampaikan agama ngeten wis termasuk napa aset negara, mengingatkan negara biar negara ini menjadi tenang, aman, sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Beliau dengan lembut, dengan santun untuk menyampaikan inspirasi beliau kepada pemerintah untuk menjaga para ulama yang tujuannya hanya satu, yaitu menciptakan negara Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun sing supaya napa nek saged ngoten negara niki gemah ripah wajina barokah. Nah niku wonten hubungane ketika amar ma'ruf nahi mungkar ini sudah tidak ada, maka keberkahan kebaikan dari negara itu dicabut. Bayangkan terus apa yang terjadi dengan anak-anak kita. Daripada mengkhawatirkan anak-anak kita, harus gak usah gawe anak. Gak usah gawe anak. Daripada anak ini diciptakan terus ditempatkan di negara yang nggak menjamin keselamatan anak-anak kita di masa depan dan di akhirat. Menakutkan, serem. Bihabsihim al-haqqa hatta yushtara, sehingga dibeli apa al-haq minum dari mereka. Saat ini kebenaran dibeli. Contoh mawon iki, ana wong apik. Ya rahman. Niku contoh mawon pemilihan. Wonten tiyang apik tujuannya pun disampaikan nang presentasi di hadapan teng balai desa utawa teng biasa debat apa bener misi dan visinya itu bener. Tapi ketika pemilihan itu tidak pakai duit. Tidak pakai duit. Lah rakyat sekarang itu lebih memilih menjual kebenaran. Lebih memilih uang 100.000 memilih orang yang ngasih daripada. Sementara sing benar-benar niat itu tulus gak ono sing hukum. Karena tidak semua masyarakat itu siap dengan adanya keadilan. Hatta yustaromin. Jadi nasihat ini bukan dari orang biasa, dari seorang khalifah yang sudah disepakati kesuksesannya. Umar bin Abdul Aziz. Hatta yustara minhum kana qabla bihabsihim wa bastihim az-zulma hatta yuftada minhum. Mereka melapangkan atau menggelar atau memberikan kelonggaran terhadap kezaliman. Ini kayak suap-suap parah. Bahkan wakilah. Wakilah. Nek riswa kan tidak boleh, suap. Karena polisi Saudi ini buatan turun suap. Kalau suap kan tulis. Terus siapa yang mengajari polisi Saudi untuk disuap? Ternyata orang Indonesia. Taruh gitu ya. Jadi sebagian orang-orang Indonesia ini kepingin urusannya lancar. Kalau duit siapa sih enggak ada. Jadi sampai belajar suapnya dari orang Indonesia. Parah.
Ya buatan Indonesia mah. Film India banyak menggambarkan kan gencar setiap film India itu polisi korup, semua polisi korup. Akhirnya saat ini tambah maju. Nah, tapi di SDM saya. Itu teknologi ini barang ya, semakin maju, kedokteran barang gitu. Wong banyak yang Saudi ini dokternya gitu di India. Terus marungaten elektronik itu HP kalau dinyali ya India. Padahal dia terusnya negara miskin. Riyen anggar wonten film India nang terus menceritakan polisi-polisi sing ngoten-ngoten. Kok gak dicekal oleh pemerintah pembuatan film seperti ini? Qala haddatsana Ubbad bin Abbad an Muhammad bin Amrin qala sami'tu Umar bin Abdul Aziz alal minbar. Saya mendengarkan Umar bin Abdul Aziz di atas mimbar yaqulu, beliau berkata, ma'atallahu abdan ata'an fa'akhadahu minhu fa'adahu as-sabru illa kana a'tahu khairan mimma ukhidha minhu. Ma'ata tidak memberi siapa Allah abdan kepada seorang hamba ata'an berupa sebuah pemberian, mantun dikasih oleh Allah fa'akhadahu, kemudian Allah mengambil lagi dari orang tersebut. Kadang tidak anak ya, umur 7 tahun dijupuk kali Allah. Kadang tidak nompo bisa umur sampeyan dijupuk kali Allah. Kadang diparingi kesehatan umur sampeyan dijupuk kali Allah. Fa'adu as-sabr. Kemudian digantikan dengan kesabaran. Sabar itu mboten kok menang mawon niku mboten. Sabar niku berusaha telaten dihadapi dengan tenang, terus berusaha mencari jalan keluar niku jenenge sabar. Illa kana a'tau khairan mimma ukhidha minhu, kecuali Allah akan memberikan perkara yang lebih baik dari yang diambil. Terus nanti kalau sampai akan wonten napa niku kernet niku kernet mikrolet kemarin kan wonten kernet. Kernet niku sawang ten juga. Yai nyuwun ijazah kersane saged joki. Selawat sing akeh. Sawang malih ten Yai. Yai nyuwun ijazah kersane joki. Selawat sing akeh. Kabeh-kabeh nggae selawat. Aku udah bengi digenjot. Besok ngernet. Salah apa-apa nobruk malah dipecat. Dipecat. Akhirnya dengar salah pada kiai. Ijazahnya keliru ya, pengen tak kenjet malah saya dipecat. Akhirnya sampai dengar terus sampai bersabar menghadapi hal seperti ini. Tetap ijazah para yai tetap dilakoni, sholawat itu. Akhirnya nemu juragan kerupuk, diproduksi sak gorengnya sampai ngedol, murah-murah, tambah kepayu. Akhirnya timbul ide. Di packingi sing sae paringi merek ya dipoto teng tempat wisata dikai saus. Hargane Masya Allah. Justru tambah laris ya lho. Tambah laris sampai kena krisis moneter niku sing enggak ada pabrik mboten produksi malih. Akhirnya diambil alih. Dipamiti. Asal kula terus wis gawe-gawe ya wis gak gawe gak nutut pokoke gak nutut. Sampai ngedol. Napa keuntungannya lebih banyak dari sing gak ada pabrik. Mergo wonten niku lho nggih kemasane sing masyaallah. Akhirnya diriset malih, dikembangkan malih terus gak ada pabrik, nggih pemasarannya diambil. Terus mangkane napa ketika Allah itu akan merubah kondisi seseorang, maka dia akan dipecat dari status yang lama. Akan dipecat dari status yang lama. Contohnya kalau ngeten mlebu pabrik. Nek mboten dipecat kali Allah, selamanya akan menjadi karyawan pabrik. Gara-gara dipecat, napa pemecatan massal, akhirnya bingung. Bingung niki lah. Dia bersabar mencari solusi. Ketika dia sabar telaten, akhirnya
masih yo sidik-sidik lah sing penting dadi juragan masih awake dhewe sing nglakoni. Dikembangkan akhirnya usaha tambah ageng. Jadi Allah tidak akan memberi seorang hamba pemberian kemudian Allah mengambil pemberian itu. Kok dia menghadapi dengan sabar, maka Allah akan menggantinya dengan perkara yang lebih baik. Jadi nasihat dari Umar bin Abdul Aziz. Lah, wong niku kadang ngomong ngeten iki nek dereng membuktikan dhisik ngeten iki timbang. Nggih. Kadang ngomong niku temen ta sing tak omongin. Tadi nek seumpama arek pondok dereng semerap lapangan. Ngomong ngeten iki temen ta. Buktine ndi? Tapi ternyata ketika sudah terjun di masyarakat, banyak ternyata orang-orang yang merasakan hal seperti ini. Kenapa kesuksesnya melambung tinggi setelah mengalami kegagalan-kegagalan.